Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Arazlam dari Akuntansi. Ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Indikator pembelajaran. 1. Mampu menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Mampu menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Yang ketiga, mampu menyebutkan dasar yuridis bahasa Indonesia. Yang keempat, mampu menjelaskan sejarah kelahiran bahasa Indonesia. Yang kelima, mampu menjelaskan politik bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi dari Melayu Pasar. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan berikut. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyak-Tujo, Aceh pada tahun 1380 Masehi, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi, prasasti Karangbarahi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu juga terdapat di Jawa, yaitu Jawa Tengah, prasasti Gandasuli tahun 832 Masehi dan prasasti Manjucingra Bogor, prasasti Bogor tahun 1942. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu sebelum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.